Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di pertemuan ini kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia yang kadang-kadang berasal dari bahasa Melayu. Benarkah seperti itu? Bagaimana videonya? Langsung saja kita cek itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahwanto. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia, terutama dalam sejarahnya ya. Namun di sini kita ingin membatasi dulu pembahasan kita tentang sejarah bahasa Indonesia ini dibagi menjadi tiga pembahasan. Yang pertama, perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi. Dan yang ketiga, peresmian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh berkembang dari bahasa Melayu. Benarkah? Bahasa Melayu sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara, bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Lalu, kapan bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi? Kita bisa lihat dari prasasti-prasasti peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu kuno, yaitu prasasti Kedukan Palembang, lalu prasasti Kalangtuo, lalu ada prasasti Karangbrahi, dan prasasti Kota Kapur. Kita bisa lihat dari prasasti Kedukan Bukit Palembang. Prasasti ini berangka tahun 604 Saka atau 682 Masehi. Ditulis menggunakan huruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti Kedukan Bukit adalah prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti tersebut ditemukan oleh Batenburg pada 29 November 1920 di Kampung Kedukan Bukit, Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti ini sendiri ditemukan di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Prasasti ini berbentuk sangat kecil, hanya sekitar 45 kali 80 cm, yang ditulis dengan aksara Palawa dengan bahasa Melayu kuno. Saat ini prasasti Kedukan Bukit dipajang di Museum Nasional Indonesia. Prasasti Kedukan Bukit diperkirakan dibuat pada 1 Mei pada tahun 683 atau 682 Masehi. Lalu berikutnya adalah prasasti Karangbrahi. Prasasti Karangbrahi adalah sebuah prasasti dari zaman Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan pada tahun 1904 oleh Kontrolir L.M. Berghout di tepian Batang, Merangin. Prasasti ini terletak di Desa Karangbrahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi. Sudes menyatakan bahwa prasasti-prasasti berbahasa Melayu yang ditemukan di Palembang, Karangbrahi, dan Kota Kapur atau Bangka menarik karena sifat sejarah dan bahasanya. Prasasti-prasasti tersebut yang merupakan dokumen berkenaan dengan awal Kerajaan Sriwijaya atau akhir abad ke-8.
Sedangkan ditinjau dari sifat bahasanya, bersama dengan prasasti-prasasti asal Campa merupakan teks paling kuno yang memakai salah satu bahasa dari rumpun Austronesia. Yang ketiga, prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti bertarikh atau bertahun 606 Saka atau 684 Masehi ini dipahatkan pada batu datar berukuran 50 cm kali 80 cm dan merupakan salah satu peninggalan yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh Louis Constant Westeneng pada 17 November 1920. Prasasti Talang Tuo ditemukan di daerah kaki Bukit Seguntang, dekat Palembang, dan saat ini disimpan di Museum Nasional Indonesia. Isinya menceritakan tentang pembangunan taman oleh Sri Jayanasa untuk kesejahteraan semua makhluk. Isi dari prasasti Talang Tuo juga menginformasikan tentang aliran Buddha yang dianut pada masa Kerajaan Sriwijaya. Isi prasasti Talang Tuo ditulis menggunakan huruf Palawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Saat ditemukan, 14 baris isinya masih dapat dibaca dengan jelas dan kemudian diterjemahkan oleh Van Ronkel dan Bos. Lalu prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka, di sebuah dusun kecil yang bernama Kota Kapur. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Palawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Marita, seorang peneliti Museum Timah, mengatakan saat prasasti tersebut dibuat ekspedisi dari Kerajaan Sriwijaya sedang bergerak di tanah Jawa yang memiliki misi meminta pernyataan takluk dari penguasa Jawa. Terjemahan ini menyatakan adanya keinginan penguasa Sriwijaya kala itu untuk memperluas pengaruh mereka keluar Sumatera. Tak tanggung-tanggung, bala tentara diberangkatkan untuk meminta pengakuan tunduk dari raja-raja di Pulau Jawa, kata Marita. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Naskah Putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda yang selalu kita peringati pada tanggal 28 Oktober. Mungkin sekian yang bisa saya bahas untuk sejarah dari bahasa Indonesia. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.